Kita hidup di era di mana kepuasan instan itu bisa didapat ya, hanya dengan satu ketukan di layar kaca Anda. Maksud saya, Anda ingin makanan. Tinggal pesan lewat aplikasi kan? Tepat, tiba dalam 20 menit. Anda butuh validasi. Tinggal unggah sesuatu di media sosial, lalu duduk manis melihat tombol suka bertambah. Semuanya serba cepat, serba seketika. Benar sekali, semuanya serba instan. Namun, sebuah gagasan politik yang sedang kita bedah hari ini justru menyarankan sebaliknya. Bahwa kunci untuk bertahan dan bahkan menang di era yang serba instan ini adalah sebuah sumpah kuno dari abad ke-14 tentang menolak makan rempah-rempah. Terdengar seperti lelucon ya? Terdengar seperti sebuah ironi yang tidak masuk akal pada awalnya. Tapi justru itulah yang membuat sumber materi kita kali ini sangat layak untuk ditelusuri. Betul. Dan untuk Anda yang selalu haus akan wawasan baru, selamat datang kembali. Misi penelusuran mendalam kita kali ini cukup spesifik, yaitu menyatukan kebijaksanaan Nusantara kuno, filosofi wayang, dan realitas politik modern. Kita akan melihat bagaimana elemen-elemen tradisional ini direkonstruksi menjadi semacam sistem operasi untuk mengatasi tantangan hari ini. Ya, dan kita bertolak dari sebuah artikel yang merangkum gagasan tokoh nasional Indonesia, Ridwan Hisyam. Mari kita bedah ini bersama-sama. Kita mulai dari Sumpah Palapa. Kalau saya ingat-ingat lagi pelajaran sejarah di sekolah dulu, ini kan narasi tentang penaklukan militer ya? Ya, ekspansi wilayah oleh Majapahit. Betul, Mahapatih Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara dengan armada perangnya. Tapi artikel ini sepertinya mengambil rute yang sangat sekali berbeda. Pertanyaan saya, bagaimana bisa sebuah sumpah militer yang usianya ratusan tahun dianggap sebagai jawaban atas tantangan era digital saat ini? Gini, sumber kita ini memisahkan Gajah Mada dari konteks pedang dan perisainya. Dia mengekstraksi psikologinya. Psikologinya? Maksudnya pola pikirnya? Tepat. Yang disorot di sini bukanlah penaklukan teritorialnya, melainkan anatomi dari etos kerja dan integritasnya. Sumpah Palapa pada intinya adalah sebuah janji personal. Janji Gajah Mada untuk menolak segala bentuk palapa. Palapa itu rempah-rempah atau kenikmatan duniawi kan? Betul. Termasuk menolak untuk beristirahat atau bersenang-senang sampai visi besarnya, yaitu menyatukan wilayah dari tanah Jawa hingga semenanjung Malaya, itu tercapai. Dan keberhasilan Majapahit itu adalah bukti bahwa Indonesia memang ditakdirkan jadi pemain besar dunia jika bersatu. Wah, jika dipikir-pikir, Sumpah Palapa ini seperti marshmallow tes tingkat nasional bukan? Oh, eksperimen psikologi anak-anak itu ya? Iya. Di mana anak-anak diuji menahan diri untuk tidak memakan satu marshmallow sekarang demi mendapatkan 2 marshmallow nanti. Gajah Mada berpuasa dari rempah-rempah kehidupan kenikmatan pribadinya sampai Nusantara bersatu. Yang sangat memukau dari hal ini adalah Ridwan Hisyam melihat ini sebagai kebutuhan mutlak akan sosok Gajah Mada modern di era saat ini. Karena di era instant gratification dan media sosial saat ini, menunda kenikmatan adalah hal yang sangat sulit ya. Benar, ada tenggat waktunya. Nah, Gajah Mada, dia tidak punya tenggat waktu sama sekali. Dia harus menunda kenikmatan seumur hidupnya tanpa ada jaminan bahwa Nusantara akan benar-benar bersatu sebelum dia meninggal. Anda harus rela menderita sekarang demi sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda nikmati sendiri hasilnya. Dan gagasan ini berargumen bahwa konflik sosial, polarisasi horizontal masyarakat kita hari ini, itu hanya bisa dilawan dengan determinasi dan pengabdian total ala Gajah Mada itu. Karena pemimpin sekarang sibuk mengejar palapa modern ya? Persis. Entah itu popularitas instan, keuntungan golongan sesaat, atau validasi viral di media sosial. Sejarah bukan hanya hafalan anak sekolah, tapi blueprint mental. Pemimpin yang berani menunda kenikmatan pribadi demi kedaulatan bangsa, itulah Gajah Mada modern. Masuk akal, sangat masuk akal. Memiliki fokus baja yang mengabaikan semua gangguan digital itu memang sebuah kekuatan super hari ini. Tapi, tunggu sebentar. Ya? Jika semangat juang Gajah Mada ini adalah mesin penggeraknya, kemana arah kendaraan ini harus melaju? Maksud saya, sejarah kan penuh dengan pemimpin yang punya determinasi baja, rela menderita demi visinya. Tapi berujung menjadi tiran, kan? Tepat. Determinasi tanpa kompas moral adalah resep menuju bencana. Bagaimana gagasan ini mencegah mesin Gajah Mada ini melaju ke jurang? Di dalam argumen ini. Oke, jadi ada remnya. Betul, ia membutuhkan kompas moral.
Dan disitulah diskusi kita masuk ke elemen kedua, yaitu filosofi gunungan wayang. Nah, ini dia. Ini bagian di mana saya mulai mengerutkan kening saat membaca materinya. Saya mengerti Sumpah Palapa sebagai metafora etos kerja. Tetapi beralih ke gunungan wayang, Kenapa? Anda merasa itu tidak nyambung? ya bukankah itu cuma properti kulit yang dipakai dalang untuk membuka dan menutup pertunjukan wayang? Bagaimana bisa sebuah karya seni dua dimensi menjadi peta jalan kebijakan moral? Untuk memahaminya, kita harus melihat melampaui fungsinya sebagai properti panggung. Kita harus melihatnya sebagai artefak komunikasi massa dari era Wali Songo. Oke, komunikasi massa abad ke-15 ya. Tepat. Dalam artikel ini, Gunungan disorot secara khusus karena akulturasi budayanya. Gunungan memuat kaligrafi tauhid, ia menyamarkan kata Allah, Muhammad, dan La ilaha illallah ke dalam ukiran estetika pra-Islam. Wah, ini strategi dakwah yang luar biasa halus ya. Sangat damai. Sangat inklusif, Wali Songo sadar, menghancurkan tatanan budaya lokal untuk memaksakan nilai baru hanya akan memicu perlawanan berdarah. Jadi mereka menggunakan wayang, hiburan paling populer saat itu, sebagai medium. Ini sangat relevan untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman kita saat ini. Menarik. Jadi gunungan adalah simbol dari harmoni, tapi artikel ini juga menggunakan istilah Sangkang Paraning Dumade. Ah, iya, konsep filosofis Jawa itu. Betul. Bisa Anda uraikan bagaimana konsep ini beroperasi? Karena seringkali istilah kuno seperti ini ya cuma dijadikan jargon pidato agar terdengar berwibawa saja. Ya, seringnya begitu. Tapi di sini tidak. Sangkan Paraning Dumadi secara harfiah berarti memahami asal dari mana kita tercipta dan kemana arah tujuan akhir kita. Titik mulai dan titik akhir. Lalu bagaimana aplikasinya hari ini? Ridwan Hisjam menggunakan konsep ini sebagai prinsip bahwa kemajuan teknologi dan modernisasi harus kembali pada nilai ketuhanan. Jadi kalau kita bikin teknologi canggih, Harus ditanya, apa niat awalnya, sangkannya, dan apa tujuan akhirnya, paranya. Jangan sampai kemajuan ini malah mencabut bangsa dari akar moralnya. jadi apa makna dari semua ini? Tunggu dulu, berarti dia tidak melihat gunungan ini sekedar barang seni atau dekorasi budaya. Sama sekali tidak. Dia benar-benar melihatnya sebagai peta jalan kebijakan operasional. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, iya. Coba kita perhatikan filosofi bentuk anatomi visual dari gunungan itu sendiri. Oke, bentuk fisiknya, dia punya dasar yang lebar di bagian bawah ya. Sangat lebar dan kokoh di bawah, dan perlahan-lahan menyempit ke atas. Mengerucut hingga menjadi satu titik tajam di puncaknya. Betul sekali. Nah, dalam kerangka berpikir ini, syahadat atau nilai ketuhanan berada di dasar gunungan yang lebar itu, melambangkan bahwa stabilitas sebuah bangsa atau kebijakan publik apapun sepenuhnya bergantung pada fondasi moral dan kejujuran bernegara. Saya mulai melihatnya. Jadi hukum yang tidak tertulis, kejujuran, etika, itu adalah fondasinya. Tepat. Lalu, di mana letak puncaknya yang meruncing itu? Itu melambangkan ridho Tuhan dan kepentingan absolut rakyat. Jadi dari fondasi kejujuran di bawah, semua kebijakan, ekonomi, dan modernisasi di tengah itu harus mengarah pada satu titik puncak kebaikan bersama di atas. Luar biasa. Jadi kalau fondasi kebijakannya korup, seluruh bangunannya akan runtuh karena dasarnya tidak stabil. Persis. Inilah visi inti Ridwan Hisjam. Modernisasi hanyalah sarana. Namun jati diri bangsa tetaplah Nusantara yang bersatu dan bertauhid. Jangan sampai bangsa ini tercerabut dari akarnya. Oke. Visi intinya adalah gunakan perangkat canggih abad 21 Anda, rancang algoritma Anda, tetapi pastikan arsitektur sistem di baliknya tetap mempertahankan kompas moral masa lalu. Itu sintesis yang sangat pas. Namun, ini membawa saya pada sebuah keraguan baru. Sangat mudah kan berdiri di mimbar dan bicara tentang Sangkan Paraning Dumadi. Memang, bicara teori selalu mudah. Di atas kertas ini terdengar sangat epik. Tetapi apakah tokoh di balik gagasan ini benar-benar memiliki rekam jejak praktis di dunia nyata? Apakah dia tahu susahnya birokrasi, atau dia cuma pemikir di Menara Gading? Disinilah penelusuran rekam jejak menjadi penting. Gagasan yang kita bahas ini bukan keluar dari seorang akademisi murni, melainkan dari seorang politisi pragmatis yang bahkan punya julukan Singa Parlemen. Singa Parlemen. Wow. Julukan itu lahir dari ketahanannya. Kita bicara tentang sosok dengan rekam jejak 5 periode di Legislatif Nasional. 5 periode. Itu waktu yang sangat panjang dalam politik. Sangat panjang.
Dari 1997 sampai 1999 di MPR RI, utusan daerah. Lalu masuk DPR RI di era reformasi yang bergejolak, 1999 sampai 2004, berlanjut ke 2004 sampai 2009, lalu kembali lagi di 2014 sampai 2019, dan 2019 sampai 2024. Bertahan melewati masa Orde Baru, transisi reformasi, sampai era digital saat ini. Itu butuh navigasi yang luar biasa pragmatis. Betul, dia sangat paham bagaimana mesin negara itu bekerja secara nyata. Oke, pengalaman politiknya jelas membuktikan dia tahu cara bermain di sistem. Tetapi, disinilah bagian yang sangat menarik dari sumber materi kita hari ini. Bagian mananya? Yang membuat saya berhenti sejenak justru bukanlah karir politiknya, melainkan latar belakang aslinya sebelum dia masuk politik. Pendengar, bayangkan ini. Kita baru saja membahas sosok yang sangat filosofis membicarakan kaligrafi wayang dan sumpah kuno. Iya. Tapi ternyata latar belakang aslinya adalah seorang teknokrat dan pebisnis real estate. Fakta kunci yang kita temukan, pada tahun 1997, dia menerima penghargaan Adiasa Grahatama dari Presiden RI kedua, Bapak Soeharto, di Istana Negara. Dan tahu kenapa dia mendapat penghargaan itu? Karena dia membangun kawasan rumah sederhana terbesar di Gresik, Jawa Timur. Maksud saya, ada lompatan luar biasa di sini kan? Antara spiritualitas Sangkang Paraning Dumadi dan kepraktisan membangun semen serta batu bata untuk rakyat miskin. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Mengapa seorang teknokrat perumahan repot-repot memikirkan filosofi wayang? Iya, apa hubungannya? Jawabannya ada pada keberpihakan pada kebutuhan dasar rakyat. Anda tidak bisa mendatangi masyarakat miskin yang tidak punya rumah, lalu menceramahi mereka tentang menunda kenikmatan ala Gajah Mada. Oh, tentu saja. Mereka sedang memikirkan besok makan apa. Betul. Fondasi moral gunungan yang lebar itu hanya bisa tegak secara stabil jika realitas fisik rakyatnya, perut yang kenyang dan atap yang layak, sudah diamankan lebih dulu. Wah, ini insight yang sangat tajam. Dia membangun rumah sederhana itu karena dia sadar bahwa nilai-nilai spiritual membutuhkan wadah material yang layak untuk bisa bertumbuh. Persis. Latar belakang pragmatis inilah yang membuat pesan penutup Ridwan kepada generasi muda menjadi sangat masuk akal dan membumi. Pesan agar generasi muda menjadi penggerak perubahan, bukan? Bukan sekedar penonton sejarah? Benar. Generasi muda dituntut memiliki ketahanan mental Gajah Mada yang siap menderita demi visi besar dan dikombinasikan dengan kedalaman spiritual gunungan. Tujuannya demi mencapai Indonesia emas yang maju secara fisik namun harmonis dalam jiwa. Luar biasa. Jadi kesimpulannya, menjadi modern itu sama sekali tidak berarti harus membuang akar tradisional kita. Kombinasi antara tekad tanpa batas ala Sumpah Palapa dan fondasi moral inklusif ala Gunungan adalah kerangka yang fantastis untuk menavigasi arus globalisasi. Dan bagi Anda yang mendengarkan, penelusuran kita ini bukan hanya soal ketatanegaraan atau politik level tinggi, ini tentang bagaimana Anda memimpin hidup Anda sendiri di tengah banjir informasi dan tuntutan modernitas. Benar sekali. Ini berlaku di meja kerja Anda sehari-hari. Yang membawa saya pada satu pemikiran reflektif terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk Anda bawa pulang hari ini. Silakan. Sepanjang sesi bedah materi ini, kita melihat bahwa modernisasi hanyalah sebuah alat. Sementara akar budaya dan nilai-nilai moral adalah kompas Anda. Iya, alat tanpa arah akan menyesatkan. Jadi pertanyaannya, saat Anda mengejar Indonesia emas atau era emas dalam karir pribadi Anda sendiri, apakah Anda membiarkan alat-alat digital Anda yang mendikte arah tujuan Anda? Ataukah fondasi Anda yang benar-benar memegang kendali? Pertanyaan yang sangat menohok. Dan yang paling penting untuk kita renungkan bersama, apa wujud Sumpah Palapa versi Anda sendiri? Hari ini, kenikmatan instan apa yang mengharuskan Anda menundanya sekarang demi sebuah visi masa depan yang jauh lebih besar? Sesuatu yang patut dipikirkan secara mendalam oleh kita semua. Sangat patut. Terima kasih banyak kepada Anda para pembelajar karena telah menemani kami dalam penelusuran mendalam kali ini. Teruslah skeptis, teruslah menggali lebih dalam, dan sampai jumpa di diskusi kita yang berikutnya.
Sabang sampai Merauke, tanah airku Indonesia, bersatu dalam keberagaman. Kita kuat dan bersaudara dengan Pancasila. Kita teguh dan berani membangun bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Salam Nusantara, kita bersatu dengan cinta dan kasih sayang. Kita maju, Bhinneka Tunggal Ika. Kita teguh, Indonesia tanah airku, kita jaya. Dari perbedaan suku dan agama, kita bersatu dengan toleransi dan kasih sayang.